Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hari ini akan menjelaskan materi tentang Kesultanan Banten. Sebelum kita memulai materinya, kenalan dulu yuk. What? Oh yeah. Udah ya guys, sampai situ aja. Lanjut ke materinya yuk. Nah, yang pertama kita punya lokasi Kerajaan Banten. Nah, sesuai dengan namanya, Kerajaan Banten ini terletak di Provinsi Banten. Tapi bukan berarti hanya meliputi Provinsi Banten saja ya. Kerajaan Banten lokasinya meliputi Provinsi Banten, seluruh bagian Lampung, bagian barat Pulau Jawa, serta sebagian dari bagian selatan Jawa Barat. Nah, jika dilihat dalam peta, kita dapat menyimpulkan bahwa Kerajaan Banten ini melewati Selat Sunda. Hal ini yang menjadikan Kerajaan Banten menjadi penguasa jalur pelayaran dan perdagangan yang melewati bagian Selat Sunda. Nah, selanjutnya kita ada kondisi sosial dan politik Kerajaan Banten. Setelah Kerajaan Banten itu diislamkan oleh Fatahillah pada tahun 1527, kondisi sosial masyarakat Kerajaan Banten langsung berangsur-angsur berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Bahkan setelah Kerajaan Banten mengalahkan Kerajaan Pajajaran, ajaran-ajaran Islam itu meluas hingga sampai ke pedalaman. Namun, para pendukung Kerajaan Pajajaran terpaksa menyingkir ke daerah pedalaman, yaitu bagian Banten Selatan. Di sana mereka dikenal dengan sebutan suku Baduy. Di sana mereka menganut sebuah kepercayaan yang bernama Pasundan Kawitan atau Pasundan Pertama. Mereka itu sangat mempertahankan tradisi-tradisi nenek moyang dan sangat-sangat menolak ajaran-ajaran baru yang datang. Lalu, kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Banten pada masa Sultan Ageng Tirtayasa sangat-sangatlah baik. Hal ini dikarenakan Sultan Ageng Tirtayasa itu sendiri sangat memperhatikan kehidupan sosial masyarakatnya. Namun, setelah Sultan Ageng Tirtayasa wafat dan adanya campur tangan Belanda dalam urusan sosial dan politik Kerajaan Banten, kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Banten itu merosot tajam. Nah, lanjut ke kondisi politik Kerajaan Banten. Sultan pertama mereka adalah Sultan Hasanuddin. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis membuat para pedagang Muslim harus mengubah jalur pelayaran dan perdagangan mereka melalui Selat Sunda. Pada masa Sultan Hasanuddin ini, Kerajaan Banten berhasil menjadi pusat perdagangan. Bahkan dia berhasil memperluas kerajaan hingga ke daerah Pakasilada, yaitu Lampung, hingga membuat Kerajaan Banten disebut sebagai Pelabuhan Lada. Hingga akhirnya Sultan Hasanuddin wafat pada tahun 1570. Setelah Sultan Hasanuddin wafat, Kerajaan Banten diperintah oleh Maulana Yusuf, yaitu putra dari Sultan Hasanuddin. Pada masa pemerintahannya, dia berhasil membuat Kerajaan Banten menaklukkan Kerajaan Pajajaran, hingga membuat para pasukan dan pendukung Kerajaan Pajajaran menyingkir ke daerah pedalaman, yaitu bagian Banten Selatan. Mereka dikenal dengan sebutan suku Baduy. Dan konon katanya setelah Kerajaan Pajajaran diruntuhkan, kalangan elit Sunda juga memeluk ajaran Islam. Saya akan menjelaskan tentang pangeran. Pangeran bukan hanya di negeri dongeng saja, tapi pangeran juga ada di Indonesia loh, khususnya di Kesultanan Banten. Hari ini saya akan menjelaskan raja yang berpengaruh di Kerajaan Banten. Yang pertama ada Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ini merupakan raja pertama kali di Banten. Sebelumnya terjadi peperangan antara rakyat Demak yang perang itu untuk memperebutkan kekuasaan. Nah, karena merasa jengah, si Cirebon sama Banten itu memisahkan diri. Nah, setelah itu Banten merasa kalau daerah negaranya itu berhak untuk berdiri sebagai negara sendiri. Maka diputuskan kemudian Banten dibuat sebagai kesultanan atau kerajaan yang berdaulat atau berdiri sendiri. Dan di sini Sultan Hasanuddin memimpin Kesultanan Banten itu selama 18 tahun. Nah, 18 tahun ini terjadi dari tahun 1552 Masehi sampai 1570 Masehi. Nah, kalian pasti bertanya dong,
apa sih yang udah dilakuin Kesultanan Banten ini, si Sultan Hasanuddin ini pada Kesultanan Banten. Nah, yang pertama, dia berhasil menguasai daerah Lampung. Apa tujuan dia menguasai daerah Lampung? Untuk mengambil rempah-rempah, karena di Lampung itu kaya akan hasil rempah-rempah. Yang kedua, Sultan Hasanuddin berhasil membuat Selat Sunda menjadi tempat pelayaran dan perdagangan yang paling sering dikunjungi gitu. Jadi karena Banten itu dekat dengan Selat Sunda, maka jalur pelayaran dan perdagangan ini ramai dikunjungi. Dan yang ketiga, dia berhasil membuat Bandar Banten menjadi bandar yang paling banyak dikunjungi atau ramai dikunjungi oleh saudagar-saudagarnya, kayak misalnya Rusia, Persia tuh. Tapi sayangnya Sultan Hasanuddin wafat. Dia wafat di akhir kepemimpinannya pada tahun 1570 Masehi. Maka dari itu kepemimpinannya dia diturunkan kepada anaknya yang bernama Maulana Yusuf. Raja kedua yang berkuasa itu adalah Maulana Yusuf. Maulana Yusuf ini merupakan anak dari Sultan Hasanuddin dan dia memerintah selama 10 tahun dari 1570 sampai 1580. Dan kalian pasti nanya juga dong, apa sih hal-hal yang sudah dilakuin buat Kesultanan Banten? Nah, yang pertama, dia berhasil mengalahkan Pajajaran pada saat itu. Kenapa sih dia ngambil wilayahnya? Karena menurut dia tuh Pajajaran itu udah nggak bisa berkuasa lagi, makanya dia ambil tuh wilayahnya, sama kayak Lampung. Kedua, dia berhasil menghancurkan Prabu Sedah yang merupakan raja kerajaan Pajajaran. Nah, setelah itu akhirnya banyak rakyat Pajajaran yang pindah duluan ke gunung. Nah, rakyat Pajajaran ini sebenarnya bisa kita lihat dari adanya suku Baduy. Suku Baduy itu merupakan rakyat Pajajaran yang masih ada hingga saat ini. Sayangnya Maulana Yusuf wafat dan digantikan oleh anaknya yang bernama Maulana Muhammad. Nah, selanjutnya yang ketiga ada Maulana Muhammad. Maulana Muhammad itu merupakan anak dari Maulana Yusuf dan dia itu mendapat gelar kesultanan sejak usia 9 tahun. Nah, di sini karena Maulana Muhammad masih kecil, akhirnya dipegang oleh orang lain kesultanannya, yaitu Mangkubumi Jayanegara. Setelah usia 16 tahun, baru Maulana Muhammad menduduki tahta kesultanan. Dan selanjutnya, apa sih yang Maulana Muhammad perbuat untuk kesultanan ini, Kesultanan Banten? Yang dia buat untuk Kesultanan Banten itu, dia mau menghancurkan Palembang yang saat itu dipimpin oleh Ki Gending Sure. Ki Gending Sure ini merupakan orang Demak juga. Karena Kesultanan Banten juga orang Demak, maka tujuan si Maulana Muhammad menghancurkan Palembang karena merasa ada saingannya gitu si Demaknya ini, makanya dihancurkan. Tapi sayangnya juga Maulana Muhammad wafat di peperangan Palembang tersebut. Akhirnya Maulana Muhammad digantikan lagi oleh anaknya yang bernama Pangeran Ratu. Selanjutnya ada Pangeran Ratu. Pangeran Ratu ini dikenal sebagai Kanjeng Ratu, dan di sini dia namanya Abdul Mufakir, dan dia itu raja keempat perganti Maulana Muhammad. Dan saat dia mendapatkan tata kerajaan, dia baru berumur 5 bulan. Maka dari itu kuasaannya dipindahkan oleh Mangkubumi Ratmanggela
Pada pemerintahan dia inilah bangsa Belanda datang ke Indonesia yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman, dan dia pertama kali mendarat di Banten pada tanggal 22 Juni 1596. Kelima dan terakhir adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Sepeninggalan dia, kerajaan Banten itu menjadi kerajaan paling maju. Nah, dia itu masa pemerintahan inilah kerajaan Banten mengalami kemajuan yang pesat. Bahkan dia sudah menjalin hubungan dengan negara luar seperti Mongol dan Turki. Walaupun begitu, dia itu tidak mau kerjasama dengan Belanda. Pada tahun 1676, Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat anaknya namanya Sultan Haji. Tapi Sultan Haji menusuk Sultan Tirtayasa dari belakang. Sultan Haji ini bekerjasama dengan Belanda untuk menyingkirkan ayahnya. Karena merasa tersaingi, akhirnya terjadi pertempuran antara ayah dan anak. Karena Sultan Haji memegang kekuasaan lebih meluas karena dia dapat bantuan Belanda, akhirnya Sultan Haji menang. Dan kemudian Sultan Ageng dapat dikalahkan. Kemenangan dari Sultan Haji itu merupakan awal dari kehancuran kerajaan Banten. Menjelaskan tentang masa kejayaan, masa keruntuhan, dan peninggalan-peninggalan apa aja sih yang ditinggalkan sama Kesultanan Banten. Pertama, masa kejayaan. Kita tahu sendiri kan kalau masa kejayaan atau masa keemasan suatu kesultanan atau kerajaan itu nggak jauh-jauh dari siapa yang memimpin kerajaan atau kesultanan tersebut. Nah, untuk Kesultanan Banten ini pada saat masa kejayaannya itu dipimpin oleh Abdul Fattah atau yang biasa kita sebut sebagai Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, Sultan Ageng Tirtayasa ini tuh dikenal sebagai orang yang kompeten, tegas dalam memerintah. Dia tuh nggak mau bekerja sama dengan penjajah asing dan dia menolak kerjasamanya Belanda waktu itu. Pada masa pemerintahannya, Pelabuhan Banten itu dijadiin pelabuhan internasional. Nah, dengan dijadikannya Pelabuhan Banten sebagai pelabuhan internasional itu, otomatis ekonomi Kesultanan Banten itu semakin meningkat dengan pesat kan. Nah, gak hanya itu, wilayah kekuasaannya tuh juga meluas, meliputi bekas kerajaan Sunda yang tidak diambil oleh Kesultanan Mataram dan wilayah yang kini kita ketahui sebagai Provinsi Lampung. Selain itu, Sultan Ageng Tirtayasa juga suka menjalin hubungan dagang atau hubungan kesultanan lah ya, kayak hubungan kerjasama gitu dengan kesultanan-kesultanan lain atau kerajaan lain seperti Makassar, Aceh, Mongol, Turki, Arab. Nah, beliau itu melakukan jalur dagangnya itu lewat jalur laut, menggunakan dia kayak mengutus anak buahnya untuk silaturahmi istilahnya silaturahmi atau mengunjungi kesultanan atau kerajaan lain itu menggunakan jalur laut dengan kapal Inggris. Nah, itu tadi masa kejayaannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang masa keruntuhan, tapi di video berikutnya ya. Nah, aku akan menjelaskan tentang masa keruntuhan Kesultanan Banten. Tapi sebelum itu, aku mau nambahin dulu tadi, kalau di masa kejayaan tadi, perdagangan yang spesifik itu adalah perdagangan monopoli lada di Provinsi Lampung. Nah, itu ya tambahannya. Setelah ini aku akan menjelaskan masa keruntuhan Kesultanan Banten. Jadi, penyebab keruntuhan Kesultanan Banten itu adalah sebenarnya agak miris karena perang saudara yang terjadi antara ayah dan anaknya sendiri, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa dengan Sultan Haji. Kenapa bisa terjadi perang saudara? Karena gini, jadi Sultan Ageng Tirtayasa udah habis jabatan, udah turun dari masa jabatannya, dan dia mengangkat putranya Sultan Haji untuk menggantikannya. Nah,
Tapi Sultan Haji ini tuh mendukung kerjasama dengan Belanda, alias itu pengen berdamai dengan Belanda, sehingga dia mengirimkan surat kepada VOC atau Belanda yang menyatakan bahwa dia sudah benar-benar menjadi pemimpin Kesultanan Banten, bukan ayahnya lagi. Kondisi ini dimanfaatkan oleh VOC atau Belanda yang emang udah licik dari sananya dengan politik divide et impera. Nah, dia tuh mengadu domba antara ayah dan anaknya sehingga mereka perang. Ayah sama anak perang gara-gara berebutan kekuasaan. Jadi Sultan Haji dan Sultan Ageng Tirtayasa perang, namun Sultan Ageng Tirtayasa kalah karena Sultan Haji kan dapat bantuan tadi dari Belanda atau VOC. Dia pihak Sultan Haji. Nah, Sultan Ageng Tirtayasa kalah, dia terpaksa mundur bersama kedua putranya, Pangeran Purbaya dan Syekh Yusuf. Nah, mereka ini mundur dan tapi tuh tertangkap. Sultan Ageng Tirtayasa tertangkap, menyusul dengan Syekh Yusuf dan penyerahan diri Pangeran Purbaya. Setelah itu karena Sultan Haji menang, dia memberikan hadiah kepada VOC atau Belanda berupa Pulau Lampung. Ya, anak jahat guys. Dan terus Sultan Haji meninggal, wafat, dan digantikan oleh putranya, putra-putranya. Dan sejak saat itu berganti-ganti terus kepemimpinan Kesultanan Banten, sehingga pada kepemimpinan Sultan Muhammad Syarifuddin, Kesultanan Banten dihapus atau dihancurkan atau dihapuskan secara paksa oleh pemerintah Inggris, atas persetujuan atau penyuruhan dari gubernur Belanda pada saat itu, yaitu Gubernur Raffles, si Jenderal Raffles. Dia jadi dia tuh menggantikan Belanda di daerah Banten. Jadi terus si Inggris ini Inggris tuh ngehapus pemerintahan Kesultanan Banten dan menggantikan Belanda di daerah Banten di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles. Maaf berbelit-belit. Nah, jadi itu penyebab kenapa Kesultanan Banten bisa hancur atau runtuh. Selanjutnya, aku akan ngejelasin peninggalan-peninggalan apa aja yang ada di Kesultanan Banten. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang keruntuhan Banten. Di mana ada kejayaan, pasti ada keruntuhan. Dimulai dari adanya perselisihan antara Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji. Nah, mereka memperebutkan kekuasaan. Melihat adanya konflik kedua tokoh penting ini, akhirnya Belanda pun atau VOC melihat kesempatan di dalam kesempitan. Dengan cara apa? VOC bekerja sama dengan Sultan Haji untuk menaklukkan Sultan Ageng Tirtayasa dan kedua putranya, yaitu Syekh Yusuf dan Pangeran Purbaya. Karena adanya kerjasama yang kuat ini, akhirnya Sultan Ageng Tirtayasa pada tanggal 14 Maret 1683 berhasil tertangkap dan menyebabkan disusul pada tanggal 14 Desember 1683 anaknya, putranya Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu Syekh Yusuf, ikut tertangkap dan berhasil tertangkap. Sehingga Pangeran Purbaya pun ikut menyerahkan diri. Nah, karena adanya kekalahan ini menyebabkan Sultan Haji pun memberikan apresiasi kepada VOC. Dengan cara apa? Dengan cara pemberian kekuasaan Lampung kepada VOC. Pada tahun 1687, Sultan Haji wafat. Nah, pada kewafatan Peninggalan kerajaan atau Kesultanan Banten yang ada itu adalah Masjid Agung Banten, terus kedua Istana Keraton Kaibon, ketiga itu Istana Keraton Surosowan, keempat tuh Benteng Zwelwijk, kelima itu Vihara Avalokitesvara. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang
peninggalan Kerajaan Banten. Yang pertama ada Masjid Agung Banten. Ting! Nah, Masjid Agung Banten ini merupakan peninggalan Kerajaan Banten yang sangat penting dan sangat unik. Sebelumnya, di masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Tadi keunikannya apa sih? Keunikannya itu terdapat menara seperti mercusuar. Dan atapnya mirip atap pagoda khas Cina. Di halamannya itu juga terdapat komplek pemakaman Sultan-Sultan Banten dan keluarganya. Nah, selanjutnya yang kedua, di sini terdapat Istana Keraton Kaibon. Nah, di sini istana ini dulunya itu sebagai tempat peristirahatan ibunda dari Sultan Syaifuddin. Akan tetapi sekarang istana tersebut sudah runtuh diakibatkan adanya peperangan antara Kerajaan Banten dengan pemerintahan Belanda. Ketiga kan ada Istana Keraton Surosowan. Istana Keraton Surosowan itu pusat Kesultanan Banten gitu loh. Nggak beda jauh sih kondisinya sekarang sama Istana Keraton Kaibon, ya udah jadi reruntuhan juga. Terus keempat ada Benteng Spelvik. Benteng Spelvik ini merupakan benteng yang digunakan sebagai pertahanan maritim Kesultanan Banten. Jadi selain digunakan untuk pertahanan maritim, juga digunakan untuk mengawasi perairan Selat Sunda. Dan juga di dalamnya itu ada terowongan yang menuju ke Istana Surosowan. Terus ada benteng maaf ya, Vihara Avalokitesvara. Ya neo susah namanya guys. Jadi Vihara Avalokitesvara ini merupakan vihara, meskipun Kesultanan Banten itu kesultanan Islam ya, tapi di sini menunjukkan bahwa Kesultanan Banten tuh toleransi guys. Dia bikin vihara Avalokitesvara ini untuk penganutnya Kesultanan Banten atau penduduk Kesultanan Banten yang emang beragama Buddha gitu. Nah, sekian presentasi yang dapat aku sampaikan. Terima kasih udah dengerin sampai akhir, karena aku tahu aku yang sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kekurangan dan ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.